Saudari dan saudara yang terkasih, selamat malam. Sudah mulai panas? Saudari dan saudara yang terkasih, awal tahun 2025 ada beberapa peristiwa yang memilukan, tidak membuat nyaman, entah dialami langsung maupun kita baca atau kita tonton di media sosial. Mulai muncul istilah Indonesia gelap. Ada juga muncul kembali hashtag kabur aja dulu. Muncul lagi kasus korupsi Pertamina yang katanya loh ya, bukan kata saya, Pertalite dioplos jadi Pertamina, jadi Pertamax. Muncul kasus peristiwa PHK. Baru-baru ini juga muncul perang dagang antara Donald Trump dan Xi Jinping. Ini bukan rasis ya, memang ada di berita begitu. Ditambah lagi penolakan segelintir orang di salah satu stasi paroki ini, stasi Arca Manik. Banyak peristiwa, padahal ini baru 4 bulan, mau 5 bulan, tapi sudah banyak peristiwa yang tidak nyaman yang sudah terjadi. Itu pun belum termasuk masalah kita masing-masing. Kalau ditambah lagi masalah kita masing-masing, wah, semakin kompleks. Kita dipertontonkan dengan berita-berita yang mungkin membuat marah, membuat kecewa, membuat kehilangan rasa percaya, atau mungkin cuek saja karena uangnya banyak jadi nggak peduli mau apapun yang terjadi, ya duit gue mah banyak ya, tidak berpengaruh. Ada di sini yang begitu? Sombong sekali ya. Di tengah hiruk pikuk pengalaman pahit dan tidak mengenakan, kita diberi jeda untuk menghirup dan menikmati pengalaman-pengalaman yang menyejukkan hati. Yang saya sebutkan ini hanya sebagian, tapi masih banyak lagi. Mulai dari pemutihan pajak kendaraan oleh seorang gubernur. Siapa gubernurnya? Itu Anda yang menyebut ya, bukan saya. Berarti saya tidak berpolitik. Lalu mulai muncul film-film di bioskop yang menyenangkan seperti The Last Supper, yang kalau dilihat di media sosial banyak orang berbondong-bondong, entah keluarganya, dari lingkungan, dari gereja mana, nonton ke bioskop. Lalu ada film bukan pabrik gula ya, itu beda film itu. Dan yang paling ramai sedang tayang dan membuat anak kecil dan orang yang pernah kecil terharu bahkan menangis, yaitu film Jumbo. Jangan lihat badan saya ya kalau Jumbo. Yang lagunya sedikit demi sedikit, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Lalu juga mulai muncul dirilisnya iPhone 16 Pro Max. Sudah ada yang punya? Sombong sekali ya umat paroki ini ya. Yang bagi sebagian orang ini merupakan kabar baik, walaupun sifatnya hanya sementara. Ada hiburan di tengah isu yang membuat hati dan pikiran panas. Satu peristiwa lagi yang tak boleh kita lupakan, yang mengubah seluruh hidup manusia, tidak hanya sementara tetapi selamanya, yakni kebangkitan Kristus yang kita nantikan, yang kita rayakan juga dalam rangkaian Paskah ini. Sekarang lihatlah, kendati pengalaman dan peristiwa tersebut terjadi, toh banyak orang tetap berjuang, tetap hidup, tetap berusaha bekerja, tetap nongkrong di kafe, ngopi-ngopi bareng circle-nya ya, tetap makan Indomie, tetap pergi ke sekolah, kuliah. Namun ada juga yang menyerah dengan cara yang tidak diduga-duga. Saudari dan saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengar bahwa pagi-pagi benar dalam Injil, para perempuan pergi ke kubur Yesus, mereka tidak datang untuk melihat mukjizat. Mereka datang membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Mereka datang dengan hati yang berduka, dengan air mata, dan mungkin juga ketakutan karena ditinggalkan oleh sang guru. Tetapi mereka justru menemukan kubur yang kosong, dan muncullah 2 malaikat yang bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit."
Saudari dan saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita pun begitu. Kita datang ke ruang-ruang mati dalam hidup kita, dosa lama, luka batin, penyesalan masa lalu, dan kita berharap menemukan harapan di sana. Kita menyimpan air mata, kita peluk rasa gagal, dan kita pikir semua sudah selesai. Yesus sudah bangkit, namun kita memilih mati dalam tubuh yang hidup. Kubur sudah kosong, namun kita masih ingin tinggal di dalam kubur itu. Paskah yang kita rayakan bukan hanya soal Yesus keluar dari kubur, tetapi juga bagaimana kita berani keluar dari segala hal yang membuat hidup kita mati. Ego, iri hati, luka, dosa, dendam, dan ketidakpercayaan. Memang pengalaman kebangkitan nampaknya sangat aneh, tidak selalu jelas. Kadang terasa ambigu, Yesus bangkit tapi kadang tak dikenali. Kadang dianggap sebagai Tuhan, kadang-kadang malah disangka hantu. Cocok ya, Tuhan dibalik hantu. Bahkan Petrus yang lari ke kubur hanya menemukan kain kafan. Dan mungkin justru di sanalah Paskah terjadi. Bukan ketika semuanya jelas dan masuk akal, tetapi ketika kita punya keberanian untuk tetap percaya walau hati masih gamang. Ketika kita berani berjalan walau belum melihat seluruh jawabannya. Paskah adalah tentang bertahan hidup, survival. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah pun tidak menyerah atas hidup kita. Bahkan kematian pun tidak mampu memisahkannya dari kita. Dan yang luar biasa, Yesus tidak hanya bangkit, ia juga mencari mereka yang lari, menyapa mereka yang kecewa, dan mendekati mereka yang bersembunyi. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang semakin tidak jelas ini, di tengah berita yang sering membingungkan dan hidup yang kadang bikin lelah, Paskah tidak menawarkan solusi yang cepat, namun menawarkan satu hal yang sangat dalam, yaitu harapan yang tidak bisa dibunuh. Harapan bahwa hidup kita lebih kuat dari kematian. Harapan bahwa kasih Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan bahwa Tuhan tetap ada. Maka hari ini kita diajak bukan hanya untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit, kita diajak untuk mengalami kebangkitan itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam pengampunan yang kita beri, dalam harapan yang tetap kita pelihara, dalam kasih yang kita nyalakan, bahkan saat dunia berkata semua sia-sia. Semoga berita dan pengalaman kebangkitan Yesus selalu menjadi angin segar dan harapan bagi kita, bukan hanya sesaat, namun setiap hari seumur hidup kita. Tuhan memberkati.